Apa arti dari surat At-Taubah ayat 5 ini? Jadi menurut klaim Don Ditan bahwa sebenarnya enggak kok, Islam itu ber oke lah, berperang begitu ya, kalau misalnya diperangi. Padahal kenyataannya tidak begitu, tidak selalu begitu. Menurut surat At-Taubah ayat yang kelima itu dikatakan bahwa setelah lewat bulan haram, yaitu semacam kayak ada kultur di sana, bulan-bulan kayak tidak boleh berperang, maka setelah lewat masa itu harus, ya sudah, silakan disebut, maka perangi gitu ya, orang-orang musyrik di mana aja. Dan dikatakan di sini bahwa kalau misalnya bertobat, kalau melaksanakan sholat, melakukan zakat, nah jadi definisi dari bertobat, melakukan sholat, menunaikan zakat, ya definisinya itu adalah ya masuk Islam. Jadi satu-satunya cara untuk dibebaskan dari perang itu adalah masuk Islam. Nah itu satu-satunya cara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Pendeta Andre Tungtung, kejang-kejang, melihat banyak sekali orang yang mualaf, teman-teman. Satu persatu orang tersadarkan, satu persatu orang menemukan kebenaran. Dan ini membuat marah Pendeta Andre Tungtung. Sudah banyak fitnah-fitnahan yang dia buat untuk mencegah orang belajar Islam. Saya sudah berkali-kali kasih ilustrasi ya. Apa yang dilakukan Andre Tungtung ini sama seperti orang tua yang sedang mencoba agar anaknya itu tidak main keluar dengan mengatakan bahwa di luar banyak perampok, di luar banyak penculik anak, di luar banyak monster dan sebagainya. Jadi orang tuanya sedang menipu anaknya dengan tujuan agar anaknya tidak keluar rumah, agar anaknya tidak terlalu aktif bermain di luar. Jadi ditakut-takuti. Itulah yang sedang dilakukan oleh Andre Tungtung. Dia tahu, teman-teman. Dia tahu kalau hanya menyampaikan Yesus Tuhan, Kristen ini begini begitu, itu tidak membuat orang keluar dari kekristenan. Nggak bisa. Nggak bisa lagi meyakinkan orang-orang Kristen untuk tetap stay dan percaya Yesus sebagai Tuhan. Jadi caranya sekarang adalah dengan membuat fitnah, walaupun orang-orang ini sudah tahu bahwa Yesus bukan Tuhan, minimal mereka tidak masuk agama Islam. Inilah yang sering dilakukan oleh Andre Tungtung, membuat propaganda demi propaganda. Bahkan Andre Tungtung pernah bertanya ya, kenapa Islam? Kenapa nggak Hindu, Buddha? Seakan-akan Andre Tungtung ingin mengatakan bahwa, ya sudah, lu mau mualaf nggak apa-apa, lu mau keluar Kristen nggak apa-apa, tapi jangan mualaf. Jangan mualaf, yang lain saja gitu. Kalau kalah pun, ya jangan kalah sama Islam. Itu yang ada di benak Andre Tungtung. Itulah segala cara dia lakukan, teman-teman ya. Dia bukan sedang mempromosikan Kristen, tapi sedang menakut-nakuti orang. Mulai dari kemarin saat dia bilang bahwa jangan masuk Islam, karena nanti kalau udah masuk, kamu nggak bisa keluar. Kalau kamu keluar, kamu akan dibunuh. Nah, itu fitnahan yang kemarin dibuat oleh Andre Tungtung. Dan saya sudah bahas, ya, bagi teman-teman yang belum tonton, silakan ditonton di video kita sebelumnya. Terus, baru-baru ini Andre Tungtung kembali membahas tentang Nabi Muhammad SAW yang dia framing, ya, sebagai nabi palsu. Ya, jadi dari kemarin dia membuat video, teman-teman, tentang nabi palsu ini, di mana dia mempertanyakan, ya, kenapa standar tersebut tidak dibalikkan kepada Nabi Muhammad, yang dia bilang mengaku sebagai nabi, tapi tidak ada validasinya. Menurut Andre Tungtung ya, nggak ada validasinya. Kalau kita balik, bagaimana dengan Paulus? Dia mengaku sendiri bahwa dia bertobat, bertemu Yesus, bla 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 dan sebagainya. Kan kita lihat dari buahnya, kita lihat dari apa yang dia sampaikan. Selaras nggak dengan ajaran para nabi sebelumnya? Apa yang dia sampaikan? Apakah menghasilkan buah yang baik atau tidak? Dari dulu nabi kerjanya seperti itu. Kan begitu, teman-teman. Ya, nabi ini kan bukan perkumpulan, asosiasi nabi gitu. Siapa yang nabi ada kartu ID-nya, nih sudah disahkan, sudah dilabelin bahwa dia adalah nabi. Kalau Andre Tungtung bilang mana barcode-nya gitu kan, setahu saya yang ada barcode itu yang ada tatonya. Jadi mereka bilang, oh yang asli itu yang ada tatonya, tato di paha, inilah raja gitu ya. Jadi mereka bilang kalau yang benar itu ada tatonya, ada capnya, ada stempelnya, inilah raja segala raja.
di pahanya. Nah, itu mereka ya. Kalau kita nggak seperti itu, kita melihat dari ajarannya, apa yang disampaikan selaras atau tidak, benar atau tidak. Ya, jadi Andre Tungtung sedang mencoba memframing Nabi Muhammad setelah sebelumnya dia mencoba menakut-nakuti agar jangan masuk Islam. Jadi terus dilanjutkan nih pengajaran-pengajarannya tentang framing dan buruknya ajaran Islam. Ngeri teman-teman. Jadi kembali saya tanyakan kepada teman-teman Kristen, apakah Andre Tungtung sedang berapologet atau sedang memfitnah agama Islam? Kalian yang simpulkan, kalian yang jawab sendiri. Cuman Andre Tungtung ini agak pintar dia. Jadi dia selalu mencoba membuat satu narasi yang kita tahu tujuannya kemana, tetapi dia bilang, kalian yang jawab sendiri, kalian yang jawab sendiri. Jadi dia mulai bermain kalimat-kalimat sarkas yang tentu saja ya kita akan imbangi. Ya kita akan imbangi, nggak ada masalah. Oke, kita coba dengarkan dulu fitnahan Andre Tungtung kali ini sebelum kita luruskan ya. Dan mohon maaf buat teman-teman, ini saya nggak live. Ya, saya nggak live lagi karena saya lihat kalau algoritma live kurang bagus. Karena memang selama ini kita lebih banyak upload, lebih banyak Premiere. Algoritmanya lebih bagus di Premiere. Jadi mohon maaf ya, saya hentikan live-nya karena ya mohon maaf kurang bagus. Oke, kita dengarkan dulu. Kalau Yesus itu cuma ngomong doang tanpa dia melakukan sesuatu, maka saya juga nggak akan percaya dia. Saya ulang ini. Ya, ini nanti sebentar lagi perkataan saya mungkin akan dipotong sama Jarjit HMC lalu bilang, Andre Tunggal tidak mengakui Yesus. Nah, gitu. Ya, mereka memang bisanya cuma bisa potong-potong narasi tanpa mengerti narasinya. Ya gitulah. Ya, anyway, saya tidak akan percaya pada Yesus kalau Yesus cuma ngaku doang. Saya tidak akan percaya. Dan karena itulah sebabnya kenapa saya akan bilang bahwa di bagian akhir kita akan membahasnya. Apa buktinya gitu kan ya. Apa buktinya. Nah teman-teman, jadi buat teman-teman yang siap untuk kita membahas lebih lanjut ya. Sabar ya. Silakan ketik sama-sama di kolom live chat ya. Sabar. Kita akan saksikan di bagian akhir ya teman-teman ya. Jadi karena udah ada beberapa teman-teman mungkin yang tidak seakidah dengan iman Kristen udah langsung kepanasan begitu ya. Sabar ya, sabar. Nanti kita akan bahas di bagian akhir, tapi di sini ya sabar ya. Setelah ini kita akan membahas dulu ya. Apa buktinya Nabi itu asli, wahyu itu asli. Nah, kita akan pakai cara pikirnya Koi. Ya, si Koi sepulang sekolah ini, Bro Koi ini, dan menurut saya itu adalah sebuah hal yang bagus tuh untuk kita coba membandingkan antara Nabi Muhammad yang disebut atau dipercaya sebagai nabi oleh mayoritas di dalam podcast yang tadi bersama Feren, dan kita akan bandingkan dengan yang minoritas ya, yang Feren percayai sebagai Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kita akan coba bandingkan apa yang Feren percaya dengan apa yang mayoritas percaya dalam video tersebut. Ketika Koi bilang standarnya apa? Merugikan orang lain kah? Ya, lalu kemudian standarnya apa? Memperkaya diri sendiri, dan yang ketiga bikin umat sembah yang lain. Jadi di sini saya mengajak teman-teman untuk, kalau misalnya dulu itu ada sebuah istilah mulai dari nol ya. Nah, mulai dari nol itu maksudnya karena beberapa orang itu kemudian kan bilang sama saya, Tung, coba kamu nol dulu, mulai dari nol dulu. Kamu jangan percaya Yesus dulu. Lalu baca Alkitabmu, baca juga Quran. Kamu jangan percaya Yesus Tuhan dulu deh. Ya, boleh. Saya nggak harus percaya Yesus Tuhan. Saya nggak perlu percaya Yesus Tuhan. Dan bahkan saya juga tidak akan percaya Nabi siapapun itu benar. Ya. Jadi saya akan mulai dengan pertanyaan, kenapa Nabi itu benar? Bukan karena klaim dirinya. Oke, teman-teman? Mari kita melakukan yang namanya satu pembuktian, atau kita melakukan yang namanya sebuah penalaran, teman-teman, untuk menalar mana sih yang benar, gitu ya. Mana nabi yang benar? Atau ya anggaplah nabi lah, mana nabi yang benar? Jadi kalau ada nabi X yang ngomong, gue bener, dia bener atau tidak, itu bukan karena klaim dirinya. Oke ya, teman-teman ya. Nah, karena itu teman-teman, yuk sama-sama kita akan mulai, kita akan menalar ini dengan lebih baik.
Ya, mari semua kita mulai dari nol gitu ya. Sama-sama, yuk kita sama-sama ketik sekarang di live chat ya. Mulai dari nol ya. Siap, gasken ya. Yuk kita akan mulai teman-teman. Yuk kita sama-sama mulai dari nol ya. Mulai dari nol. Oke ya. Wah, kepanasan gak kau? Banyak yang udah kepanasan nih ya sebenarnya. Mulai dari nol, siap ya King Staff, Harleso. Yuk, siap, mulai dari nol. Kita akan mulai dari nol, kita tidak mengambil posisi sebagai seorang Muslim. Kita pun tidak akan ambil posisi sebagai seorang Kristen. Kita tidak akan ambil posisi untuk percaya kepada nabi siapapun, tapi kita akan mulai membandingkan berdasarkan klaim dari si Koi ya, si Koi sepulang sekolah ini ya. Siap, mulai dari nol. Screenshot pemirsa. Tuh orang udah nggak menarik untuk dibahas. Udah makin halu aja. Ya. Oke, kita mulai teman-teman ya. Thank you teman-teman, thank you. Mari kita mulai. Kita akan mulai membandingkan, ya. Jadi kita akan memulai dengan sebuah ketidakpercayaan. Jadi kita tidak mulai dengan imani saja, seperti kata Don Ditan. Tapi kita mulai dari sebuah ketidakpercayaan, kita mulai dengan sebuah pertanyaan, dan kita akan mempertanyakan, kalau begitu Nabi yang dipercayai oleh mayoritas di dalam podcast tadi itu adalah Nabi Muhammad. Sekali lagi, kalau mau percaya silakan gitu ya. Tapi saya ingin ajak kita untuk mempertanyakan saja. Dan kita akan membandingkan yang dengan Yesus, atau biasanya kan Muslim itu suka pakai sebenarnya nggak apple to apple sih membandingkan Yesus dengan Muhammad, karena dalam perspektif kekristenan Yesus itu bukan nabi saja ya. Dia adalah nabi, dia adalah raja, dia adalah imam, dia adalah Tuhan. Jadi itu hanyalah salah satu atribut. Jadi sebenarnya untuk membandingkannya dengan the messenger itu sebenarnya misalnya membandingkannya dengan Paulus, membandingkannya dengan Petrus, membandingkannya dengan Yohanes gitu kan ya, itu sebenarnya lebih apple to apple. Tapi saya asumsikan teman-teman di dalam live kali ini bahwa kita anggap bahwa dari perspektif seorang yang tumbuh besar di Indonesia, terpengaruh sekali dengan pemikiran Islam, maka kita anggap yang dibandingkan adalah Yesus dan atau Rasul Paulus dan Nabi Muhammad. Kita anggaplah begitu. Ya, jadi yuk kita akan sama-sama lihat apakah cirinya. Kita saksikan sekali lagi sama-sama. Silakan kita dengarkan teman-teman. Banyak orang yang mengaku dapat wahyu. Bagaimana cara membedakan wahyu yang benar dari Tuhan dan bukan? Bagus. Mampus. Beneran yang susah loh nanya. Yang dia akui sebagai wahyu itu merugikan orang lain apa enggak? Wah. Apakah memperkaya diri dia sendiri atau membuat orang lain malah menyembah bukan yang seharusnya? Jadi Koi itu memberikan sebuah perbandingan yang saya kira akan kita pakai argumennya dia, yaitu apakah merugikan orang, itu yang pertama. Yang kedua, apakah memperkaya diri sendiri, dan yang ketiga, bikin umat sembah yang lain atau tidak, begitu ya. Kita memulai dengan yang pertama ya, menguji kenabian Muhammad dengan dibandingkan dengan Yesus atau Paulus ya. Sekali lagi saya sudah disclaim di awal bahwa kita ambil posisi awam aja. Jadi Muhammad itu dibandingkan dengan Yesus atau Paulus ya, posisi awam sekali lagi. Nah, merugikan orangkah yang namanya Yesus atau Paulus dan Muhammad ini? Nah, teman-teman, saya mendapatkan beberapa literatur, let's say, dari misalnya surah At-Taubah ayat 5. Di dalam surah At-Taubah ayat 5 itu dikatakan apabila habis bulan-bulan haram, maka silakan Anda baca sendiri. Sensor orang-orang musyrik itu di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka. Awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini adalah sebuah ayat yang sebenarnya saya pernah, jadi gini, kalau teman-teman ikut, saya pernah sebut surah kesalahan
jumlah surah. Ya, surah yang seharusnya jumlahnya 114, saya sebut 119. Itu kesalahan lah, typo lah begitu. Lalu kemudian Donditan merespon. Dan yang dia kritik adalah surahnya. Tapi dia tidak bisa membuktikan kepada saya bahwa apa arti dari surat At-Taubah ayat 5 ini. Jadi menurut klaim Donditan bahwa sebenarnya enggak kok, Islam itu berperang begitu ya, kalau misalnya diperangi. Padahal kenyataannya tidak begitu, tidak selalu begitu. Menurut surat At-Taubah ayat yang kelima itu dikatakan bahwa setelah lewat bulan haram, yaitu semacam kayak ada kultur di sana, bulan-bulan kayak tidak boleh berperang, maka setelah lewat masa itu harus, ya sudah silakan disebut maka perangi gitu ya, orang-orang musyrik di mana aja. Dan dikatakan di sini bahwa kalau misalnya bertobat, kalau melaksanakan sholat, melakukan zakat. Nah, jadi definisi dari bertobat, melakukan sholat, menunaikan zakat, ya definisinya itu adalah ya masuk Islam. Jadi satu-satunya cara untuk dibebaskan dari perang itu adalah masuk Islam. Nah, itu satu-satunya cara. Ya, sekali lagi ini apa yang saya amati dari ayat ini. Bisa jadi saya keliru, bisa jadi saya salah. Nah, jadi saya akan mempersilahkan dengan baik kalau misalnya Donditan siapa mau jelasin, boleh gitu ya. Silakan, nggak apa-apa. Nah, saya kira saya tidak berlebihan ketika mempertanyakan ini. Ketika misalnya dalam hadis Sahih Bukhari, volume 1 buku yang kedua nomor 24, dikisahkan oleh Ibnu Umar bahwa Muhammad itu pernah berkata, aku telah diperintahkan oleh Allah untuk... Nah ini, ayo coba ini ya, saya harus sensor ini ya. Untuk apa? Untuk Oke, lanjutin. Orang-orang sampai mereka mengaku bahwa tidak ada yang patut disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Dan melakukan sembahyang dengan sempurna dan membayar zakat sehingga mereka melakukan hal itu. Maka selamatlah nyawa dan harta mereka dariku. Jadi ada dua yang selamat, nyawa dan harta. Jadi nyawanya aman, hartanya aman kalau mengaku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah gitu ya. Ya begitulah. Jadi maksudnya adalah ini adalah sebuah ayat-ayat yang menurut saya harusnya dijelaskan. Ya, dijelaskan dan diperhadapkan kepada koi sepulang sekolah tadi. Pertanyaannya, dengan ayat-ayat ini memerangi itu tergolong merugikan orang lain atau tidak? Itu pertanyaannya. Coba silakan teman-teman, ayo coba komentar ya. Itu merugikan orang atau tidak? Ya, Teguh bilang kekristenan tidak perlu diperangi. Maunya berperang ya. Aduh Teguh, sudah lebaran kok mau perang Teguh. Gak usah diperangi, sudah kabur dari gereja. Ya ini udah pada komen ya, merugikan dong, merugikan banget, merugikan, sangat merugikan gitu ya. Rugilah gitu ya, merugikan. Ya, ini kan kriterianya si koi kan, koi sepulang sekolah. Ya jadi saya paparkan saja, kita bandingkan ya. Kayak gitu. Nah, ada Viro bilang perjanjian lama sama, kalau musyrik hukumnya Oke. Saya punya dua penjelasan tentang itu. Saya langsung aja loncat ke penjelasan kedua. Orang Kristen tidak menghidupi perjanjian lama, Viro. Ya kan? Orang Kristen tidak menghidupi perjanjian lama. Perjanjian lama itu dipakai untuk mentrace. Tapi perjanjian lama hukum-hukumnya itu bukanlah hukum-hukum yang dilakukan oleh orang Kristen. Namanya aja perjanjian lama. Makanya ada namanya perjanjian baru. Jadi kamu gak usah halu sendiri di pojokan. Sambil kaing-kaing, marah-marah, gak terima, gak bisa jawab karena persoalan atau karena hal yang kami sedang kemukakan, argumen kami, kamu gak bisa jawab. Terus kamu pengen coba untuk serang Kristen. Gak mempan, Viro, ya. Gak mempan, ya. Nah, jadi saya balik ke sini, ya. Oke, apakah ini merugikan orang lain, gitu? Nah, saya kira saya tidak berlebihan karena saya punya perkataan atau ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah
Mari kita dengarkan sekali lagi, ya, Anda bisa mendengarkan ini. Syarat mutlak disepakati oleh jumhur ulama, harus tawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak baru jizyah, upeti. Kalau mereka nolak baru perang. Jadi intinya kalau kita menolak, itu kan berarti kan harusnya kan orang punya kebebasan. Tetapi kata Ustadz Halid, menurut apa yang dia bagikan, ditawarin kalau menolak perang. Nah, gimana tuh teman-teman? Jadi sebenarnya di mana kebebasannya dan apakah ini merugikan orang? Coba teman-teman jawab dulu ya. Menguji kenabian Muhammad dan Yesus atau Paulus. Sekali lagi ini saya pakai perspektif awam. Meskipun kedengarannya tidak terlalu apple to apple, ya sudah saya pakai perspektif awam. Kriteria yang kedua, Koi itu mengatakan bahwa apakah nabi tersebut memperkaya diri sendiri. Jadi maksudnya Koi adalah kalau misalnya memperkaya diri sendiri ya berarti dia palsu gitu ya. Nah, saya ketemu di dalam sumber yang Anda bisa lihat di atas ini adalah satu istilah yang ada dalam tradisi Islam yaitu ganimah. Ganimah itu adalah harta rampasan perang di zaman Rasulullah ya. Jadi harta rampasan perang itu adalah kalau misalnya selesai berperang, maka hartanya itu berhak untuk diambil. Hartanya itu dirampas. Nah, ada sebuah, saya tiba-tiba lupa lagi. Dia langsung komentarnya begini, AI-nya si Google nih ya. Jadi AI-nya si Google tuh bilang begini, harta rampasan ganimah di zaman Nabi Muhammad ini memiliki hukum khusus dalam Islam. Di mana 1/5 dari ganimah menjadi hak Allah dan Rasulnya. Jadi 1/5 dari seluruh rampasan perang itu diambil 1/5, 20%. Wah ya, ada yang mengatakan umat perpuluhan 10%. Nah ini 20% ya. 20% diambil oleh disebut hak Allah dan Rasulnya. Saya pikir kalau hak Allah dan Rasulnya, Allah ngambilnya gimana tuh? Saya mikir juga ya. Ngambilnya gimana? Ya berarti secara realnya ya berarti diambil sama Rasul gitu ya. Diambil sama Rasul ya berarti 20% ya. Ya Anda silakan ambil kesimpulan lah. Apakah ini adalah salah satu ciri memperkaya? Silakan Anda ambil kesimpulan ya. Apakah ini adalah bentuk memperkaya diri? Saya tidak tahu ya. Saya tidak ambil kesimpulan, saya pun tidak saya pun tidak akan berasumsi. Tapi dengan adanya ini, menurut teman-teman, apakah ini bentuk memperkaya diri sendiri? Itu pertanyaan saya. Memperkaya diri sendiri. Kalau memperkaya diri sendiri ini, nabi palsu itu adalah yang memperkaya diri sendiri, silakan Anda ambil kesimpulan sendiri, ya. Silakan Anda ambil kesimpulan sendiri, manakah yang disebut sebagai palsu dan manakah yang asli. Manakah yang kemudian manakah yang kemudian beneran dari yang benar, manakah yang kemudian palsu. Ya, silakan Anda ambil kesimpulan sendiri, teman-teman ya. Silakan tuliskan apa yang jadi keputusan Anda untuk mau percaya mana yang asli, mana yang tidak asli ya. Lalu Teguh, mana sih Teguh tadi ngomong ya? Mana Teguh ya? Nabi kok mantan pembunuh bayaran. Ya udah, mereka ujung-ujungnya cuma bisa bilang masa lalu Paulus, kasihan ya. Suka mengorek-orek masa lalu, percis kayak akun-akun kepo ya, lambe-lambean itu ya, yang suka kulak-kulik masa lalu. Ya, silakan Anda ambil kesimpulan sendiri ya. Silakan Anda ambil kesimpulan sendiri. Manakah yang asli, manakah yang palsu ya. Silakan tuliskan teman-teman di bawah ya, mana yang benar, mana yang nggak benar gitu. Nah, karena saya tidak mau untuk kemudian mengambil kesimpulan sendiri, Andalah yang mengambil kesimpulan sendiri ya. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, teman-teman. Nah, jadi Tuhan Yesus itu pernah bilang dalam Matius pasal 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka.
Dan saya kira ini cukup inline dengan apa yang sebenarnya tadi Bro Koi sepulang sekolah itu ngomong. Ya, kalian sudah dengar ya teman-teman, dan sebenarnya saya agak malas sih. Agak malas untuk mereaksi konten-konten seperti ini karena kita tahu arahnya hanya ingin fitnah. Tapi ya sudahlah ya, mau nggak mau kita jawab, dan saya harap teman-teman bisa bantu share video ini agar semua orang tahu kelakuan Andre Tungtung. Jadi kalau ada yang bilang Andre Tungtung sedang berapologet, sedang membela imannya, no, dia sedang membuat fitnahan. Ya jelas ini adalah fitnahan dan juga framing-framing jahat yang dia tujukan kepada agama Islam. Jadi sekali lagi bedakan antara berapologet dengan membuat fitnah. Saya harap teman-teman terutama dari kalangan teman-teman Kristen itu bisa sadar dan bisa tahu apa yang sedang terjadi. Ya di sini Andre Tungtung bilang apa? Dia itu ikut Yesus bukan karena Yesus mengklaim dirinya sendiri. Bukan, dia bilang. Dia ikut Yesus karena bukti-bukti dan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan memangnya Yesus memang melakukan perbuatan Tuhan. Ini yang teman-teman harus tanda tanya ya. Jadi menurut Andre Tungtung, bahwa Yesus itu Tuhan lantaran apa yang dia lakukan. Ini menarik teman-teman ya. Memangnya apa yang dilakukan oleh Yesus sehingga dia dianggap Tuhan? Oh, dia membangkitkan orang. Oh, ya, dia membangkitkan orang yang mati. Dia memberi makan. Yang jadi pertanyaan, ya, yang jadi pertanyaan teman-teman. Apakah seseorang itu kalau membangkitkan orang mati, memberi makan, itu otomatis artinya dia Tuhan? Coba saya tanya. Kalau gitu Paulus juga dituhankan dong. Ya, bukankah Paulus juga membangkitkan orang? Bukankah banyak orang yang memberi makan? Ini kan aneh. Hanya karena ada mujizat maka dia dianggap Tuhan. Rendah sekali Tuhannya. Rendah sekali Tuhannya, teman-teman. Kalau cuman berdasarkan mujizat seperti itu. Mujizat kecil kalau saya bilang. Ya, mujizat kecil. Ini kan aneh. Anda percaya sesuatu hanya karena Anda merasa itu Tuhan. Sedangkan apa yang disampaikan oleh Yesus langsung Anda kesampingkan. Ini kan konyol. Ini ibaratnya gini. Ya, saya menolong orang nih. Saya datang tolong orang, terus orang bilang, kamu pasti malaikat, karena perbuatan baikmu. Ya, karena menolong orang ini adalah perbuatan malaikat. Kamu pasti malaikat. Terus saya dipanggil malaikat. Terus ada juga yang manggil, kamu pasti dewa. Julius, kamu pasti dewa, karena kamu memberi makan orang. Kamu membantu orang kesusahan. Tidak ada orang sebaik kamu. Kamu pasti dewa. Padahal saya bilang, saya hanya hamba Allah. Saya hanya hamba Allah. Saya membantu kalian, ya, itu semata-mata lillahi ta'ala. Semata-mata lillahi ta'ala. Saya bilang gitu. Tapi kalian ngotot bilang kamu dewa, kamu malaikat. Tidak ada manusia sebaik kamu. Tidak mungkin manusia. Nah, ini kan konyol, teman-teman. Ya, mohon maaf saya katakan konyol. Jelas-jelas Yesus di Yohanes 17 ayat 3 mengatakan apa? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi jelas, Yesus berkata bahwa mengenal Engkau, ya, Allah satu-satunya, ya, Tuhan yang benar. Dan Yesus Kristus adalah utusan yang telah Engkau utus. Ini perkataan Yesus. Ya, ini perkataan Yesus. Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu. Dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Jadi manusia itu dituntun oleh Yesus berdasarkan perintah dari Bapa. Perintah dari Allah. Bagaimana mungkin kalian mengesampingkan apa yang disampaikan Yesus hanya untuk mengklaim bahwa Yesus adalah Tuhan? Sama seperti kasus tadi. Karena saya suka menolong orang, menurut teman-teman yang ditolong, mereka bilang nggak mungkin manusia. Kami nggak pernah melihat manusia menolong orang lain. Kamu pasti dewa. Saya bilang saya hamba Allah. Kenapa saya dibilang dewa? Saya bukan, saya manusia. Saya manusia biasa. Tapi mereka tetap ngotot bilang saya dewa. Ini kan konyol. Jadi asumsi mereka lebih tinggi daripada pendapat pribadi dari saya. Asumsi teman-teman Kristen lebih tinggi daripada pendapatnya Yesus sendiri. Nah, ini kan ngaco dan jahat. Ngaco dan jahat menurut saya. Terus Andre Tungtung mencoba lagi ya, membuat fitnah berdasarkan apa yang disampaikan oleh Koi mengenai ciri-ciri nabi palsu. Yang pertama, merugikan orang lain. Ya, dia membuka ayat At-Taubah ayat 5.
Yang menurut Andre Tungtung itu adalah perbuatan yang jahat dan merugikan orang lain. Karena itu berisi ayat perang. Ayat perang, sadis. Islam mengajarkan untuk membantai orang lain. Dan satu-satunya cara untuk selamat adalah menjadi mualaf. Artinya kamu nggak boleh punya keyakinan lain. Kalau kamu tidak percaya Islam dan tidak percaya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, maka kamu harus dibunuh, dibantai. Padahal teman-teman, ayat At-Taubah, kita juga tahu itu peruntukannya saat kapan? Saat perang. Tapi mereka bilang, enggak, ini enggak saat perang kok. Ini dimulai, pokoknya jangan ini, bulan Ramadan, di luar itu boleh. Ini kan konyol. Ini konyol sekali. Karena fakta sejarah yang harusnya kita lihat. Betul nggak? Perkataan Andre Tungtung yang kita dengar atau fakta sejarah? Fakta sejarah membuktikan umat Kristen, umat non-Muslim berdampingan hidup dengan Islam di bawah pemerintahan Islam. Faktanya seperti itu. Di zaman Nabi, ada nggak orang-orang Kristen? Ada nggak orang Yahudi? Ada. Faktanya banyak sekali warga di luar Islam yang tinggal berbarengan. Tetapi memang ada aturan, yaitu apa? Membayar jizyah. Betul nggak? Ada yang membayar jizyah. Kenapa mereka bayar jizyah? Karena umat Muslim bayar zakat. Muslim bayar zakat, yang non-Muslim bayar jizyah. Adil kan? Bagaimana menjadi pemerintah itu yang menaungi semua? Jadi pemerintah Islam itu bukanlah pemerintah atas orang-orang Islam saja. Tetapi orang non-Muslim juga ada di bawah perlindungan umat Muslim. Di bawah pemerintahan Islam. Nah, inilah saya bilang jahatnya Andre Tungtung. Udah jelas-jelas ya. Umat Muslim itu sangat mengedepankan perjanjian damai. Selalu ada piagam. Bahkan piagam pertama adalah piagam Madinah. Itulah bentuk luar biasanya Nabi Muhammad SAW dalam menaungi semua agama. Tetapi difitnah sedemikian rupa oleh Andre Tungtung ya. Jahat sekali teman-teman. Terus kalau kita balikkan kepada mereka bagaimana? Bagaimana? Kalau kita bicara ayat-ayat yang ada di perang. 1 Samuel 15 ayat 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ini disampaikan oleh siapa? Oleh Samuel. Oleh Samuel kepada orang Israel. Samuel berbicara atas perintah Allah Bapa. Allah, Elohim. Betul nggak? Betul nggak? Samuel yang ngomong. Samuel adalah nabi. Kenapa kalian percaya Samuel nabi? Kalau begitu, coba kita balikkan. Apa yang membuat kalian percaya Samuel sebagai nabi? Oke, kita setuju Samuel nabi. Tapi yang dia sampaikan seperti ini. Bagaimana? Bagaimana teman-teman? Atau teman-teman Kristen mau bilang, oh ini Tuhannya beda. Kalian mau jadi Marsion. Marsion mempercayai bahwa perjanjian lama itu berasal dari setan. Yahweh yang ada di perjanjian lama atau Allah Bapa ini perjanjian lama itu setan menurut orang Marsion, Kristen Marsion. Atau kalian mau jadi seperti itu? Jadi tolonglah. Tolong bercermin buat Andre Tungtung dan teman-teman Oten lainnya ya. Terus kalau kita bahas yang kedua, memperkaya diri sendiri. Andre Tungtung bilang apa? Di Islam ada yang namanya ghanimah. Di mana ghanimah itu 20%. 20%, wah gede sekali, lebih gede daripada perpuluhan. 20% itu haknya Allah dan Rasulnya. Allah nggak mungkin pakai duit, artinya Rasulnya yang pakai, kan begitu. Nah, itu yang ingin di-framing dan difitnah oleh Andre Tungtung. Jadi dia ingin bilang, ya memang kami Kristen, pendeta-pendeta ini bajingan gitu, ngambil 10%. Tapi lebih bajingan Nabi kalian, 20%. Kan itu yang ingin dia sampaikan. Itu yang ingin dia sampaikan. Kita ngomong realita aja lah, ngomong fakta. Itulah saya bilang kalau kita cuman ngomong-ngomong data, asumsi, susah. Cuman ngomong-ngomong apa gunanya? Mending kita lihat fakta aja, kan udah terjadi, betul nggak? Islam sudah 1.500 tahun. Kristen sudah 2.000 tahun. Kita tinggal lihat apa yang terjadi selama ini. Nabi Muhammad SAW menerapkan sistem ghanimah. Tapi apakah itu memperkaya diri Nabi? Enggak, teman-teman.
Ghanimah 20% yang didapat oleh Nabi, itu peruntukannya adalah untuk fakir miskin. 80% untuk pasukan-pasukan. Ya, jadi kalau dibilang, loh fakir miskin nanti kan dari pasukan keluar duit. Susah teman-teman. Kita nggak pungkiri ya. Kalau kalian bilang, oh nanti jatahnya fakir miskin, janda-janda terlantar, ya orang-orang susah, itu nanti ambil dari bagian prajurit. Nggak mungkin bisa. Itulah Nabi tetapkan ghanimah 20% atas izin Allah, ya atas perintah Allah, ditetapkan 20% itu, di mana peruntukannya adalah untuk kehidupan Nabi dan keluarga, serta anak-anak yatim. Dan juga janda-janda fakir terlantar. 20% diambil dari sana. Jelas ya, kalau 80% itu jatah prajurit. Kalau prajurit mau nyumbang, mau membantu fakir miskin, silakan. Itu dari infak dan zakatnya. Ngerti ya teman-teman? Tapi 20% ini wajib. 20% ini wajib mengalir ke fakir miskin. Dan berbeda dengan pendeta. Bagaimana dengan pendeta? Setahu saya, perpuluhan pendeta, sedangkan fakir miskin nanti diambil dari yang 90% itu. Operasional gereja, dana taktis gereja, dan sebagainya. 10% untuk memperkaya diri, dan kita bandingkan. Apakah Nabi Muhammad SAW penguasa yang notabene kerajaannya begitu luas? Kalau kita bandingkan dengan kerajaan-kerajaan lain ya, menguasai wilayah yang sangat luas. Tapi apakah Nabi punya istana, punya emas berlimpah? Apakah hidupnya mewah? Coba saya tanya. Itulah saya bilang teman-teman Kristen ini selalu membuat narasi kebencian saja. Polycarpus ini kan selalu memandang Nabi itu sebagai sosok monster dan lain-lain. Itulah kalian itu tidak mau belajar dengan benar. Dan ini pernah saya alami, jujur saya sampaikan. Waktu saya masih non-muslim, saya punya pemahaman bahwa Nabi ini orang gila perang. Orang yang demi nafsunya, demi kehidupannya, membuat ajaran baru. Di luar pemikirannya seperti itu. Padahal kalau kita benar-benar ya, mencek sejarah, melihat sejarah hidup Nabi, kalian akan terkejut. Orang-orang Kristen seharusnya akan terkejut bagaimana kehidupan Nabi itu benar-benar mengedepankan orang susah. Fokus hidupnya adalah melayani fakir miskin, orang-orang susah, membuat dunia jadi lebih baik. Dan itu dibuktikan dari hasil nyatanya. Apakah Nabi hidup berkelimpahan? No. Betul nggak? Nggak ada berkelimpahannya Nabi. Kenapa? Ya karena memang semua hidup Nabi itu untuk orang lain. Itulah sakit hati kita kalau dengar dibilang Nabi ini memperkaya diri ya. Coba saya tanya, ada nggak umat muslim yang nggak marah saat dikatakan Nabi Muhammad SAW ya, itu merampas harta orang lain untuk memperkaya dirinya? Karena nggak ada gitu. Nggak ada sama sekali. Itulah saya bilang jahatnya mereka. Jahatnya Polycarpus ini. Anda nggak terima karena diserang masalah perpuluhan, terus Anda balikkan seperti ini. Halo, di Islam tuh panduannya lengkap. Anda cek dulu, belajar dulu arti ghanimah itu. Bagaimana pembagian jatah ghanimah itu. Kalau enggak, jangan ngomong. Anda kan cuman dapat data itu kan dari channel-channel Polycarpus. Kalau Andre Tungtung ini kan selalu ambil datanya dari siapa? Dari pembenci Islam kan. Anda copy-copy, terus Anda rasa, oh iya ini untuk dipakai nyerang Islam. Saya sedih sebenarnya sih kalau bahas yang ginian, karena ya yang kita bahas cuman fitnahan belaka gitu. Nggak ada yang bisa kita dapat. Dan saya cuma bisa berdoa semoga Andre Tungtung bisa bertobat. Kalau mau belajar tentang Nabi, yuk sama-sama. Ya, Anda tahu dulu sejarahnya seperti apa. Kalau kita balikkan kepada Paulus ya, yang dia bilang, oh Islam kan bandinginnya sama Paulus. Nggak cocok dong bandingkan dengan Yesus yang dianggap Tuhan oleh orang Kristen. Ya kita juga nggak mau bandingin gitu. Yang pertama, apakah Yesus dan Paulus merugikan orang lain? Saya nggak tahu ya, membalik-balikkan meja jualan orang, terus membuat mati babi sampai ribuan babi, mengambil keledai, ya, yang sampai sekarang dibilang belum dibalikkan, itu jatuhnya merugikan orang lain nggak ya? Saya nggak tahu. Atau mungkin yang jualan tuh bukan orang, sehingga barang dagangannya kalau dibalik-balikkan nggak rugi dia, ya, nggak rugi. Kan begitu. Terus Paulus, ya kita tahulah kehidupan Paulus seperti apa. Penjahat itu teman-teman. Hidup Paulus itu bajingan. Jadi kalau dibilang dia merugikan atau tidak,
Ya kalian bilang dia bajingan aja, kalian bilang dia adalah pendosa, penjahat, ya udah jelas gitu kan. Orang nggak mungkin dibilang penjahat kalau dia tidak merugikan orang lain. Sesimpel itu kok. Orang yang sudah punya stempel sebagai penjahat, kalian yang stempelin dia ya, kira-kira hidupnya merugikan orang lain gak? Coba saya tanya. Kalau Nabi Muhammad SAW, tentu saja tidak mungkin bisa disenangi oleh semua orang. Itu udah pasti. Siapa manusia di dunia ini yang bisa disenangi oleh semua orang? Nggak ada. Nggak ada satupun, teman-teman. Even Nabi Isa alaihissalam juga nggak mungkin. Tetap akan ada orang yang membencinya. Kenapa ada orang membencinya? Karena dia tunduk di bawah pengaruh setan. Anak-anak Dajjal, pengikut-pengikut setan, nggak mungkin senang dengan Nabi. Nggak mungkin. Mau Nabi apapun. Mereka akan merasa dirugikan dengan munculnya Nabi. Orang yang pemakan babi, penjual minuman keras, ya tentu saja akan dirugikan oleh Nabi. Betul nggak? Yang sebelumnya dia boleh jualan babi, yang sebelumnya dia kaya raya dari jualan miras, tiba-tiba nggak boleh lagi. Ya dirugikan. Tapi dirugikan dalam hal apa dulu ini? Betul nggak? Terus yang kedua, memperkaya diri. Udah jelas ya. Udah jelas teman-teman. Nabi Muhammad nggak pernah memperkaya diri. Kalau Paulus kalau masih hidup teman-teman, kalian bayangkan. Kalau Paulus masih hidup dan dia jadi paus. Dia jadi paus, seberapa kaya dia. Karena kita tahu, institusi gereja yang paling kaya, secara oknum ya, kita bicara pribadi, personnya, setahu saya tuh paus. Tidak ada satupun pemuka agama lain di dunia ini yang sekaya paus. Silakan dicek. Ya, pemuka agama mana yang paling kaya? Yang paling kaya, teman-teman. Silakan dicek. Terus yang ketiga adalah membuat orang menyembah kepada Tuhan yang lain, atau menurut Andre Tungtung, ya kalian bisa lihat buahnya. Kan gitu. Dia bilang lihat buahnya. Kalau kita bicara buah, artinya kita lihat hasil. Betul nggak? Kita lihat hasilnya, karena nggak ada lagi buahnya sekarang kan. Yang bisa kita lihat kan adalah hasil dari ajarannya. Bagaimana yang dilakukan oleh orang-orangnya setelah memakan buah tersebut. Jazirah Arab dari barbar, dari orang yang pejina, ya suka minuman keras, suka berbuat anarkis, tiba-tiba menjadi bangsa yang beradab. Itu Arab. Itu Arab ya. Sedangkan, mohon maaf, orang-orang Kristen yang diajarkan oleh Paulus, setahu saya, yang dulunya adalah orang terbelakang. Kalian boleh cek. Itu banyak data-data ataupun orang-orang Kristen sendiri yang mengakui dulu yang ngikut Kristen, awal-awal tuh pengikut Kristen tuh orang-orang terbelakang. Jadi orang kaya, orang-orang pintar nggak mau menjadi Kristen. Waktu pertama-pertama. Kristen tuh agama untuk petani, buruh, untuk orang-orang kelas bawah dulu, awal-awalnya. Dulu mereka menganggap mereka tertindas. Betul nggak? Kristen selalu menganggap bahwa mereka dulu tertindas, teman-teman. Tapi saat mereka besar, fakta sejarah membuktikan mereka yang menindas orang lain. Silakan dicek ya. Dulu mereka mungkin tertindas, tapi terakhir mereka yang menindas orang lain. Nah, inilah buahnya. Inilah buah yang dipertanyakan oleh Andre Tungtung. Jadi silakan dicek. 2/3 dunia sudah merasakan buah dari ajaran kekristenan. Terima kasih. Ya, 2/3 dunia sudah rasakan penjajahan itu. Buah dari ajaran kasih tersebut. Jadi kalian yang nilai sendirilah siapa nabi palsu. Saya balikkan kepada kalian. Ya, kalian yang nilai sendiri. Kalau bicara retorika, ya, kalau bicara membungkus ajaran biar kesannya baik dan sebagainya, Islam nggak jago. Islam nggak pintar. Nggak bisa. Karena Islam apa adanya. A, B, B. Ya, bukan agama yang penuh kemunafikan, agama yang harus dibungkus dengan hal-hal yang supaya kelihatan wah, kelihatan baik. Nggak. Islam tegas. Nggak boleh merokok. Nggak boleh melakukan kejahatan. Oh, karena kalian suka makan babi, kalian suka minum, nggak apa-apa, kita ngalah. Kan gitu. Enggak, Nabi Muhammad berani mengatakan tidak boleh. Padahal kalian bisa bayangkan ya, tiba-tiba saya ngomong sama pemakan babi, sama peminum alkohol, ya, pejina, banyak kan tukang jina di sini, terus saya bilang bertobat kalian, jangan lagi kalian lakukan itu. Kalau kalian lakukan itu, kalian masuk neraka. Itu resiko teman-teman. Saya ngomong gitu tuh pasti nggak disukai. Pasti nggak disukai.
Ada orang supaya dia disukai, supaya dia aman, dia bilang, tradisi kalian makan babi ya? Oh, tradisi kalian minum minuman keras. Nggak apa-apa, lanjut, nggak apa-apa. Itu tradisi, nggak apa-apa. Agama nggak perlu harus ini ya, membatasi tradisi. Tradisi boleh jalan terus, silakan. Yang penting Tuhannya ini, yang penting Tuhannya ini kan gitu. Cara beribadah kalian mau gimana? Mau salto-salto, jingkrak-jingkrak, kalian biasa minum minuman keras, lanjut. Kalian biasa makan babi, lanjut. Yang penting Tuhannya ini. Jadi yang penting Tuhannya. Lucu ya. Agama apa itu? Agama apa yang Tuhannya diatur oleh umatnya? Miris. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Dan sekali lagi ya, terima kasih atas dukungannya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.